Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekutsu Kishisama berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Partiers berhadapan dengan para ninja bertopeng yang membuat kekacauan di kastil. Akan tetapi mereka mundur setelah misi mereka selesai dengan menewaskan tuan kastil. Oh ya guys, sedikit informasi yang ingin admin sampaikan, di mana pembahasan ini adalah part terakhir dari volume 10 dan untuk volume 11 masih belum dirilis. Jadi, pembahasan Gekutsu Kishisama berakhir sampai di sini dulu, sampai volume 11 dirilis oleh Enki Akari penulis light novel ini. Nah, setelah Ronstadt mengalami kekacauan dan pembunuhan tuan yang diyakini dilakukan oleh agen-agen kerajaan Espania, Partiers dipanggil kembali ke kastil tuan begitu situasinya mereda. Lebih tepatnya, setelah ninja bertopeng mundur, Partiers menaklukkan sisa bandit yang tersisa di kastil dan memberikan laporan bersama dengan Graham tentang situasinya kepada istri tuan. Ars berharap dia menyalahkannya tentang pembunuhan tuan kastil. Namun setelah Partiers dan Graham memberi laporan, istri tuan beritahu bahwa mereka akan dihubungi oleh serikat tentara bayaran setelah situasinya mereda. Meskipun kantor serikat tentara bayaran telah dibakar dengan serangan sebelumnya, organisasi itu sendiri masih ada. Salah satu bekas kantor cabang serikat mereka sekarang digunakan sebagai markas sementara. Kali ini, Ars dan Graham mendekati kastil dari gerbang depan. Setelah menunjukkan kepada penjaga gerbang medali dengan lambang keluarga yang Ars terima sebelumnya, Ars dengan mudah diberikan izin untuk masuk. Tak lama kemudian, seorang pelayan tiba untuk membawa Ars dan Graham ke kastil. Hanya Graham, Ponta, dan Ars di sini. Ars merasa akan menarik perhatian jika Rene dan Chome ikut mengambil pembayaran mereka. Jadi Ars hanya membawa Ponta ke kastil. Mereka dibawa ke ruangan audiensi yang sedikit lebih besar. Di sana, istri tua mengenakan gaun berkabung hitam, duduk di atas kursi besar di tengah ruangan. Ars tidak mendeteksi kesedihan dalam ekspresinya, mungkin karena para bangsawan yang menikahnya karena politik, jadi kematian tuan tidak terlalu mempengaruhinya. Kemudian istri tua membayar mereka sesuai kesepakatan awal, di mana Ars diberikan 3 label Pride peringkat 2, sementara Graham tas kulit besar berisi uang. Dia mengucapkan terima kasih atas pembayarannya tetapi suaranya hampa. Pikiran Ars tiba-tiba terputus ketika istri tua memanggilnya. Istri tuan menawarkan Ars dan partinya Turbulent Ponta Patrol untuk bekerja dengannya. Bahkan Graham terkejut dengan tawaran tiba-tiba yang tidak diminta ini. Namun Ars membalasnya dengan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas tawaran itu. Tapi Ars khawatir mereka memiliki rencana untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Istri tuan tidak tampak sangat tersinggung oleh tanggapan Ars. Setelah informasi persyaratan terakhir pembayaran mereka, urusan mereka di kastil selesai dan mereka diberhentikan. Ars kemudian melambai ke Graham untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat itu juga Graham memanggil Ars dan berterima kasih padanya. Graham juga memberitahunya bahwa dia akan menggunakan pembayaran yang dia dapatkan dari istri tuan untuk membentuk kelompok tentara bayaran yang kuat untuk melindungi teman dan kampung halamannya. Awalnya Ars mengira Graham memanggilnya hanya untuk berdebat, jadi Ars menawarkan jawaban sederhana, semoga dia beruntung dalam pertarungan. Kemudian Ars bertanya pernahkah dia mendengar tentang Cardinal Hale, meskipun Ars tidak berharap banyak pada jawabannya. Graham tampak bingung dan mencoba mengingatnya sejenak. Graham bilang dia ingat pernah mendengar bahwa salah satu kardinal adalah wanita yang sangat cantik. Setelah menerima informasi darinya, Ars berterima kasih kepada Graham dan mereka berpisah. Beberapa saat kemudian, Ars tiba di alun-alun kota, di mana Ars menemukan Ariane dan Chome. Ars memanggil mereka dan mereka dengan cepat berjalan ke arahnya. Ars mengeluarkan lisensi serikat perak yang dia terima dari istri tua dan menyerahkannya. Ariane tampak lega karena akhirnya mereka bisa meninggalkan kota.
Jaume juga setuju dengan Ariane karena tidak ada tanda-tanda dari para kardinal di sini. Dengan begitu, Ars kemudian memberitahu mereka apa yang dikatakan Kram kepadanya sebelumnya. Vitar Farlai adalah ibu kota Kekaisaran Revlon Agung. Di tengahnya duduk istana kerajaan Dionbor yang megah. Dan di dalam tembok megah istana itu ada sebuah ruang kecil yang aneh di mana Galba Revlon Sosiofeb aliasnya berkerut karena ketakutan. Dia baru saja menerima laporan tentang apa yang terjadi di Ronstadт, sebuah kota yang terletak di sepanjang perbatasan barat. Itu karena saat ini mereka juga lagi diserang oleh Kekaisaran Revlon Timur yang semakin dekat. Dan sekarang mereka mengetahui bahwa mereka diserang dari arah berlawanan oleh kerajaan Espania sementara perbatasan kerajaan Espania berfungsi sebagai benteng alami, sebuah kamp militer besar yang penuh dengan tenda berkumpul dan dibangun di sebelah kota ala West Queen. Tentara mereka tidak hanya dari kalangan manusia, akan tetapi juga dari kalangan orang gunung, atau bisa disebut juga manusia binatang. Nah, di sini juga terungkap ternyata Brad dan Mil salah satu dari antek-antek Aspania yang menyamar sebagai ninja bertopeng yang Ars lawan. Setelah tiba di tenda Quintil untuk melapor, dan juga istri Tuan Kastel Ronstadт juga adalah sekutu mereka. Brad adalah anak sulung Count Claves dari kerajaan Aspania dan salah satu dari 4 kesatria kerajaan. Sementara Mil, keluarganya telah melayani Claves selama beberapa generasi, dan dia sekarang menjabat sebagai pengawal anak sulung bangsawan. Nah, Brad juga membicarakan tentang party Ars kepada Quintil, juga tentang mengapa para bandit di kastil tampak seperti monster karena itulah dari pengaruh obat yang Brad gunakan. Akan tetapi, itu masih belum sempurna, karena pengaruh obat itu membuat pemakainya tidak mengenali siapapun lagi. Quintil juga menanyakan tentang bagaimana party Ars masih hidup setelah Mil memutuskan untuk menyingkirkan mereka karena berisiko mengganggu operasinya. Mil memecah kebisuannya untuk menjawab pertanyaan sang pangeran bahwa mereka menyadari mereka datang dan pergi dari mansion yang telah mereka dirikan di kota untuk menampung monster. Setelah mereka memastikan bahwa mereka telah memasuki mansion, Mil membakarnya dan fasilitas penyimpanannya. Namun, party Ars muncul keesokan paginya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mil telah mencari di mansion secara menyeluruh untuk mencari lorong tersembunyi dan sejenisnya ketika menyiapkan fasilitas penyimpanan. Tetapi ternyata kosong. Mil tidak tahu bagaimana mereka keluar dari gedung. Mil juga telah mengetahui identitas Jaume dan Ariane saat berhadapan dengannya di kastil. Brad tampak terkejut mendengar laporan ini. Brad penasaran apa yang sedang dilakukan oleh manusia kucing dan F di Kekaisaran Barat. Memberitahu Brad bahwa dia mendengar dari istri Tuan kalau party Ars tengah menuju ibu kota Kekaisaran. Dengan begitu, setelah mendengar semua laporan, Quintil memerintahkan Brad dan Mil untuk mengikuti party Ars di ibu kota Kekaisaran. Quintil ingin mereka membangun hubungan antara party Ars yang disebut Turbulent Ponta Patrol, juga mengungkap identitas dan tujuan mereka. Setelah mendapat perintah Brad, Mil membungkuk lagi atas keputusan putra mahkota. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.